modul ajar, di sana juga ada paket assessment, di sana ada video inspirasi biar ibu tidak bingung ya. Nah, dan yang lebih bagus lagi ada paket pelatihan agar ibu bisa mengupgrade kemampuan ibu dalam melakukan pembelajaran yang merdeka. Ya ibu ya. Iya. Nah, ibu jadi jangan bingung lagi bu ya. Nah, kita harus melakukan pembelajaran yang merdeka. Ibu gurunya merdeka, murid-muridnya juga merdeka. Ya, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya ibu ya, di mana pembelajaran yang merdeka itu kita mulai membentuk siswa berangkat dari mengembangkan bakat anak. Nah, ya, jadi yang punya kehendak itu siswanya, bukan pamong gurunya. Muridnya harus begini, kita memaksakannya menjadi merah, menjadi hijau, menjadi si A, menjadi si B ya. Nah, jadi yang punya kehendak itu adalah siswanya. Lalu kemudian muncul namanya Tuturi Handayani ya, seperti yang sudah kita pelajari di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu, bahwa tuturi itu adalah bagaimana kita memberi semangat dan dorongan kepada anak. Nah ya, nah namun harus punya rentang ibu, kita tidak boleh mendorong dengan sembarangan ya. Kita rentangnya harus ada agar asal menjadi manusia itu tetap terjaga ya ibu ya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang kita mulai dari mana ya? Maka kita harus mulai dengan cara mendiagnosis kemampuan anak itu sendiri ya. Kita sebagai guru itu harus mampu melihat bakat dan minat mana yang harus kita kembangkan kepada anak, mana yang kita harus kuatkan, kemudian mana yang harus kita dorong. Ya ibu, bagaimana? Iya bu. Lalu kalau menurut ibu itu bagaimana sih kita bisa mendiagnosis bakat dan minat siswa itu? Nah, kalau menurut saya sih ibu harus lihat kecenderungan anaknya di mana. Coba, kalau menurut ibu di mana kecenderungannya? Kalau menurut saya selama ini anak-anak itu lebih banyak bermain sih bu, terutama main HP. Kemudian di kelas, dampaknya di kelas itu anak-anak sering ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya. Nah, itu dia ketemu masalahnya bu ya, anak-anak suka bermain, kemudian mereka main HP dan ngantuk-ngantuk di kelas ya bu ya. Iya. Nah, itu kelemahan yang harus kita kuatkan pada anak-anak, itu karakter yang harus kita terangkan pada anak-anak, yang harus kita gambar pada anak didik kita. Itu yang akan kita kembangkan. Bagaimana caranya? Sekarang kan sudah ada laptop ibu ya, anak-anak juga punya HP. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan platform yang tadi itu ya. Ibu bisa mengakses EduGame di sana. Ibu bisa manfaatkan HP anak-anak, laptopnya ibu, kemudian anak-anak bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun mereka bisa siap belajar. Bagaimana ibu? Ya, jadi solusinya kita harus lihat bakat dan minat anak, kecenderungan anak di mana. Iya, betul ibu, karena anak-anak sudah lahir dengan kodratnya masing-masing, sudah lahir dengan kodrat keadaan masing-masing. Anak-anak itu punya kodrat alam, kodrat zaman yang harus kita sesuaikan. Kita tidak boleh monoton ya ibu ya. Pembelajarannya dulu dengan yang sekarang itu sudah berbeda ya ibu. Kita harus sesuaikan dengan keadaan alam dan zaman anak-anak. Kita tidak boleh memaksakan harus sesuai dengan seperti yang kita dulu. Tidak boleh ya ibu. Harus kita pahami betul bakat dan minat kecenderungan anak di mana. Ya, begitu ya ibu ya. Ya, terima kasih bu. Aplikasi Canva ya. Bapak Ibu guru mungkin sudah mengenal Canva? Belum? Ada yang belum, ada yang sudah ya? Ya. Canva ini Bapak Guru sama seperti editor video yang lain seperti KineMaster, kemudian CapCut, apalagi ini ada Filmora, apalagi dan lain-lain lah ya. Ya, sama, cuma Canva ini punya fitur yang lebih banyak, lebih lengkap, terutama dalam bidang pendidikan ya. Sebenarnya juga banyak, bisnis juga banyak ya. Dia menyediakan template yang begitu banyak
dapat kita manfaatkan sampai ribuan tampilan bisa kita gunakan. Nah, untuk kita ini para guru ya, sangat mendukung dalam kreativitas kita dalam membuat video pembelajaran ya. Tadi malam saya sudah membuat video, Bapak Ibu guru. Ini videonya sederhana, tidak bagus, cuma yang saya inginkan kan kita belajar, kita mengenal apa itu Canva dan bagaimana cara menggunakannya, apa manfaatnya bagi kita dan anak-anak.